Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Bersama saya dengan Mr. Reza. Kita belajar bahasa Inggris. English easy. Sebelumnya mari kita membaca doa. Bagi yang non muslim saya persilakan untuk membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim mari kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, jika sudah selesai, saya persilahkan untuk menyiapkan alat tulis seperti notes, catatan, buku, pulpen. Mungkin ada yang bisa dicatat pada video pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Yang mana sebelumnya saya juga sudah membuat video tentang the verbal active affirmative sentence. Nah, untuk kali ini adalah lanjutan dari video pembelajaran saya yang sebelumnya ya. Oke, materi tentang apa? Kita lihat basic tense. Masih tentang basic tense, yaitu tentang the verbal active negative sentence. Nah, apa sih yang dimaksud dengan the verbal active negative sentence? Ini adalah kalimat dengan 3 fungsi, yaitu verbal, aktif, dan negatif. Untuk itu mari kita lihat sehingga kita akan tahu ini kalimatnya apa ini. Oke, di sini ada 3 jenis kalimat ya dengan tensesnya. Ada simple past negative tense, ada simple present negative tense, ada simple future negative tense. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, the simple past negative tense adalah suatu atau sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk menyangkal, menolak, atau mentidakkan suatu aktivitas, perbuatan, ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Jadi simple past tense ini menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan patternnya, polanya, tadi tidak. Ini adalah petunjuk dalam bahasa Indonesia ya. Terus subject, did not, verb 1, object. Nah, contoh kalimatnya di sini adalah I did not bring your books. She didn't bring your books. Aku tadi tidak membawa bukumu. Dia perempuan tadi tidak membawa bukumu. Nah, ini adalah contoh kalimat yang sederhana dari simple past negative tense. Kita lanjutkan. Oke. Aturan penggunaan kata kerja verbs pada kalimat negatif simple past tense adalah 1. Untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, seluruh penggunaan kata kerja dalam kalimat negatif simple past tense selalu menggunakan kata kerja pertama, verb 1 ya. Terus tanpa ada penambahan akhiran apapun. Oke, jadi bersih itu verb 1 aja. Terus untuk seluruh subjek I, you, they, we, dan she, he, it, did not atau didn't adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif. Oke ya. Kalau tidak bisa difahami, bisa nanya di dalam kolom komentar. Kita lanjutkan. Nah, the simple present negative tense adalah suatu atau sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk menyangkal atau menolak atau mentidakkan suatu aktivitas, perbuatan, ataupun peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau saat ini terjadi. Oke ya. Kita lanjutkan patternnya, polanya itu cukup dengan tidak. Subjek do atau does, not, verb 1, objek. Nah, contoh kalimatnya, sentence-nya adalah I do not bring your book. She doesn't bring your books. Aku tidak membawa bukumu. Dia perempuan tidak membawa bukumu.
Jadi do not dan doesn't ini adalah berarti tidak. Oke, kita lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja verbs pada kalimat negatif simple present tense adalah untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it. Seluruh penggunaan kata kerja dalam kalimat negatif simple past tense selalu menggunakan kata kerja pertama, verb 1, tanpa ada penambahan akhiran apapun. Jadi yang dipakai adalah verb 1-nya. Nah, yang kedua, untuk seluruh subjek I, you, they, we, do not atau don't adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif. Oke. Terus yang ketiga, untuk seluruh subjek he, she, it, does not atau doesn't adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kalau ada yang belum difahami boleh bertanya lewat kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. The simple future negative tense adalah sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk menyangkal atau menolak atau mentidakkan suatu aktivitas, perbuatan ataupun peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Polanya, patternnya akan tidak. Dalam bahasa Indonesia itu akan tidak. Oke, subject, will, not, verb 1, object. Contoh kalimatnya adalah sentence-nya, I will not bring your book. She won't bring your books. Aku tidak akan membawa bukumu. Dia, perempuan, tidak akan membawa bukumu. Nah, ini adalah contoh dari simple future negative tense. Kita lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja verb pada kalimat negatif simple future tense adalah 1. Untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, seluruh pengguna kata kerja dalam kalimat negatif simple past tense selalu menggunakan kata kerja pertama verb 1 tanpa ada penambahan akhiran apapun. Nomor yang kedua, untuk seluruh subjek I, you, they, we, will not atau won't adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif. Yang ketiga, untuk seluruh subjek he, she, it, will not atau won't adalah kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif. Artinya antara I, you, they, we, dan he, she, it, kata bantu tunggal untuk menyatakan kalimat negatif adalah will not atau won't. Jika ada yang tidak bisa dimengerti, bisa tanya dalam kolom komentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, now exercise, latihan-latihannya. Kita coba ya. Dia, perempuan, tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. I won't go home without you. Dia, laki-laki, tadi tidak mendapatkan hadiah pemenangnya. Aku tadi tidak memahami pidatonya. She does not cook anything in the kitchen. I don't give the money to him. He didn't get his promotion. She didn't watch television in the living room. I don't have any idea. Oke, pertanyaan kita bahas ya exercise di sini. Dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ini adalah kalimat negatif verbal. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, she doesn't do her homework. Oke ya. She doesn't do her homework. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah tensesnya future. Untuk future-nya. I won't go home without you. Berarti artinya aku tidak akan pergi ke rumah tanpamu. Oke. Kita lanjutkan. Dia tadi tidak mendapatkan hadiah pemenangnya. He didn't get
the winner prize. Oke, dia tadi tidak mendapatkan hadiah pemenangnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Aku tadi tidak memahami pidatonya. I didn't understand his speech. I didn't understand his speech. Okay, next. She does not cook anything in the kitchen. Dia tidak memasak apapun di dapur. Okay. I don't give the money to him. Aku tidak memberikan uang padanya. Okay, next. He didn't get his promotion. Dia tadi tidak mendapatkan promosinya. She didn't watch television in the living room. Dia tadi tidak nonton TV di ruang keluarga, di ruang tengah biasanya. I don't have any idea. Aku tidak memiliki gagasan apapun. Oke ya, bisa difahami. Hal-hal seperti ini bisa dilakukan sendiri, artinya bisa membuat simulasi dengan kalimat-kalimat yang hampir mirip sama. Yang penting ikuti aturan dari rumusan kalimatnya, sehingga akan jadi kalau sedikit sekali mengalami kesalahan. Oke ya, bisa kita lanjutkan kembali. Lanjutannya, to be continued, new chapter, the verbal interrogative active sentence. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang kalimat aktif interrogatif verbal. Oke ya. Interrogatif maksudnya kalimat pertanyaan. Oke, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya harap kamu menikmati materi pembelajaran dari saya. Kalau ada yang kekurangannya saya minta maaf. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk pembelajaran lebih lanjut, cukup dengan like, subscribe, komen, dan serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kamu suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas sebarkan video ini atau share video ini ke teman-teman yang masih sekolah, saudara-saudara, atau orang-orang yang membutuhkannya. Semoga ilmu ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Still believing in English, keep learning English. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.